Selanjutnya saya akan meneruskan sesuai dengan anjuran GNC 8. Yang nomor 4 adalah calcium channel blocker ya. Calcium channel blocker beberapa golongan dipin dan golongan non-dipin ya. Yang golongan dipin yang dipakai yang dianjurkan adalah amlodipin. Mekanisme bekerja pada otot polos pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi yang akan menimbulkan penurunan afterload gitu ya. Indikasi hipertensi, angina kronik stabil, vasospastik anemia atau Prinzmetal dan aritmia. Kontraindikasi hipotensi berat, efek samping edema perifer, sakit kepala, takikardia refleks, serta flushing. Ya. Interaksi obat dengan beta blocker dapat menimbulkan bradikardi dan AV block, gitu ya. Dosis 5-10 mg per hari, sekali sehari. Yang kedua nifedipin, mekanisme kerja menurunkan resistensi vaskuler perifer dan menurunkan spasme arteria koroner. Indikasi hipertensi, angina yang disebabkan spasme koroner dan gagal jantung refrakter. Kontraindikasi gagal jantung berat, stenosis berat, wanita hamil dan menyusui, efek samping sakit kepala, tadikardi, hipotensi dan edema kaki. Interaksi obat pemberian bersama beta blockers menimbulkan hipotensi berat atau eksaserbasi angina, meningkatkan kadar diglitaris dalam darah, meningkatkan waktu protrombin bila bersama antikoagulan, serta dosisnya adalah 3 kali 10 mg per hari. Nah, ini yang termasuk juga obat-obat lama sebenarnya, diltiazem ya. Bekerja dengan menghambat asupan atau pelepasan kerja kalsium ya, melalui slow channel kalsium. Ini indikasi hipertensi, angina pectoris, MCI, penyakit vaskular perifer, kontraindikasi wanita hamil dan menyusui, gagal jantung, efek samping bradikardi, pusing, lelah, edema kaki, gangguan saluran cerna. Interaksi obat menurunkan denyut jantung bila diberi bersama beta blockers. Konduksi jantung akan terpengaruh bila diberi bersama amiodaron dan digitoxin. Dosis untuk hipertensi 3 kali 30 mg per hari sebelum makan. Kalau angina 3 kali 30 sampai 60 mg per hari sebelum makan. Yang keempat adalah verapamil. Ini mekanisme kerja menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan vaskuler sistemik sehingga menyebabkan relaksasi arteri koroner dan menurunkan resistensi perifer sehingga penggunaan oksigen menurun gitu ya. Indikasi hipertensi, angina pectoris, aritmia jantung, migrain. Kontraindikasi gangguan perifer, gangguan ventrikel berat, shock kardiogenik, fibrilasi atau flutter atrial, blok jantung tingkat 2 dan 3, sick sinus syndrome, dan hipersensitivitas, efek samping konstipasi, pusing, mual, muntah, hipotensi, sakit kepala, edema, lesu, bradikardia dan kulit kemerahan. Interaksi efek negatif pada jantung, konduksi dan kontraktilitas jantung bila diberi bersama beta blocker, dan dosis adalah 180 sampai 240 mg 2 kali sehari ya. Nah, vasodilator yang dipakai adalah hidralazin nomor 5. Mekanisme kerja merelaksasi otot polos atriol sehingga resistensi perifer menurun, meningkatkan denyut jantung, curah kuncup dan curah jantung. Indikasi hipertensi, gagal jantung refrakter, kemudian kontraindikasi aneurisma aorta, gagal jantung, penyakit rematik jantung, efek samping sakit kepala, takikardia, gangguan saluran cerna, muka merah dan kulit kemerahan. Pemberian bersama preparat penghambat MAO harus hati-hati, hipotensi berat bila terjadi bila diberi bersama diazoxid. Dosis 50 mg per hari dibagi dalam 2-3 dosis. Yang kedua adalah minoxidil ya. Minoxidil ini ada dua sebenarnya, yang oral dan yang topikal. Yang topikal biasanya untuk penumbuh rambut gitu ya. Mekanisme kerja adalah suatu potassium channel opener yang bekerja secara langsung pada atriol sehingga menurunkan total resistensi perifer. Indikasi hipertensi berat, hipersensitivitas, diukromositoma, penyakit gagal jantung berat. Ini kontraindikasinya. Efek samping dizziness, nyeri dada, berdebar dan berkinat pada tangan dan kaki. Interaksi obat, pemberian bersama beta blockers, ACE inhibitor dan diuretik meningkatkan efek penurunan darahnya. Dosisnya dosis awal 5 mg kali sehari, dilanjutkan 10 sampai 40 mg per hari, dibagi dalam 2 dosis. Yang ketiga adalah doxazosine, mekanisme kerja merelaksasi arteriol dan sistem vena sehingga menurunkan resistensi perifer. Indikasi hipertensi ringan dan sedang serta piukromositoma. Kontraindikasi hipersensitivitas, ini yang bahaya adalah rebound fenomena ya, efek sampingnya
pusing, letargi, rasa capek, retensi cairan, mulut kering, serta hipotensi ortostatik. Interaksi obat sampai sekarang tidak diketahui. Dosis awal 1 kali 1 mg per hari dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 1 sampai 2 sampai 4 mg per hari. Kemudian terazolin, mekanisme kerja termasuk penghambat alfa 1 yang bekerja menghambat adenoreseptor alfa di SCP yang menurunkan total resistensi perifer, indikasi hipertensi ringan dan sedang ya. Jadi terazolin ini dengan tamsulosin itu alpha blocker yang sering dipakai sekarang untuk BPH ya, benign prostatic hypertrophy. Kontraindikasi tidak diketahui, hati-hati pada efek dosis pertama bisa terjadi sinkup. Ya tadi pada yang doxazosin tadi bisa terjadi first rebound fenomena, tapi kalau ini bisa terjadi sinkup. Ya. Efek samping pusing, mengantuk, mual muntah, palpitasi, hidung tersumbat, edema perifer, serta sakit kepala. Interaksi obat, efek obat ini baik bila diberi bersama diuretik atau beta blockers. Dosis awal adalah 1 mg menjelang tidur, dapat ditingkatkan secara perlahan sampai 20 mg per hari. Nah, yang terakhir adalah obat-obat yang bekerja secara sentral atau disebut centrally acting agent ya. Pertama, klonidin, ini termasuk alpha 2 agonis yang bekerja menghambat perangsangan saraf adrenergic. DSSP, indikasi bisa dipakai untuk migrain, hipertensi dan migrain. Kontraindikasi wanita hamil, penderita yang tidak patuh, efek samping mulut kering, nausea, mual muntah dan konstipasi. Interaksi obat meningkatkan efek antihistamin, hipnotik, sedatif, antidepresan, antipsikotik, alkohol analgesik opiat. Beta blockers meningkatkan efek antihipertensinya. Dosis 150 sampai 300 mg per hari. Guanfacin gitu ya, mekanisme kerja termasuk alpha 2 agonis, bekerja dengan menghambat alpha 2 reseptor di SPP sehingga menurunkan outflow daripada simpatis gitu ya. Indikasi hipertensi kronis, kontraindikasi hipersensitivitas, efek samping mulut kering, konstipasi dan mengantuk. Interaksi fenobarbital dan phenytoin menurunkan waktu paruh obat ini dan konsentrasi guanfacin dalam darah. Jadi tidak hanya menurunkan waktu paruh, tapi juga konsentrasi guanfacin dalam darah. Dosis awal 1 mg per hari dapat ditingkatkan secara perlahan sampai maksimal 3 mg per hari. Metildopa, mekanisme kerja alpha 2 agonis, bekerja dengan menghambat aktivitas adrenergic SCP. Ini yang dipakai khusus di bidang kebidanan ya. Hipertensi kronis selama kehamilan atau pasca bedah, penyakit hati, anuri, serta hipersensitivitas merupakan kontraindikasinya. Efek samping mengantuk, mulut kering, hipotensi postural, serta sakit kepala. Interaksi obat, efek antihipertensinya meningkat bila bersama antihipertensi lain. Bila bersama anestetik umum, dosisnya harus diturunkan. Dosis 2 sampai 3 kali 250 sampai 500 mg yang dapat ditingkatkan secara perlahan sampai 3 gram per hari. Nah, ini yang saya ngomong terakhir ya. Jadi anjuran daripada JNC 8 sesuai dengan indikasi kalau heart failure itu boleh dipakai atau ARB2 plus beta blocker plus diuretik. Kalau post myocardial infarction atau klinik CAD atau ARB plus beta blocker. Kalau CAD ditambah BB tambah diuretik atau calcium channel blocker. Kalau diabetes plus atau ARB calcium channel blocker diuretik. Kalau CKD ACE atau ARB saja ya. Kalau recurrent stroke prevention ACE plus diuretik atau diuretik. Kalau untuk kehamilan merupakan lintas pertama adalah nifedipin, labetalol untuk pilihan pertama, kemudian nifedipin dan metildopa ya. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like and share. Ciao.